warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'us bisyara'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang mudah-mudahan di waktu zuhur ini selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim atau kajian keislaman, mudah-mudahan diharapkan salat berjamaah kita dan mengikuti kajian taklim siang hari ini sebagai bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang menginginkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan kemuliaan ini, ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Fatir ayat 10, di mana Allah berfirman, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Man kana yuridul izzah, siapa yang menghendaki atau menginginkan al-izzah, kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semua akan dimiliki. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan ayat ini adalah kemuliaan itu tidak akan diperoleh oleh seseorang kecuali dengan jalan ketaatan, kecuali dengan jalan ketakwaan. Menarik dari ayat ini, berarti kita harus memahami lebih dahulu apa yang disebut dengan mulia. Kalau bahasa Arab, mulia itu al-izzah. Ada yang mengatakan al-karam, ada yang mengatakan al-kiram, ada yang mengatakan al-ihtiram. Itu artinya mulia. Namun saya membuka kitab karangan Ibnu Manzur, yaitu Lisanul Arab, ya, di mana beliau telah mengatakan pengertian mulia itu adalah, ya,
usbatum minan nas fauqal halaqah wa nuqsaniha. Artinya mulia itu kelompok manusia, di antara kelompok itu baik yang mayoritas maupun yang minoritas muncul satu keunggulan. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi kemuliaan manakala tidak berkumpul dengan kawan-kawan, tidak berkumpul dengan manusia, tidak berkumpul dengan masyarakat atau komunitas. Kenapa demikian? Karena tidak akan bisa memunculkan keunggulan kalau tidak ada bandingan. Nah, oleh karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Hai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu dari laki-laki maupun perempuan, dan kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar saling mengenal. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Alim, yang maha mengetahui, khabir, dan juga yang maha melihat. Jamaah, di sini ada bandingan tentunya. Bandingannya begini. Ini kan ayat berbicara masalah bangsa-bangsa, suku-suku. Kalau kumpul di antara mereka pasti ada yang unggul. Nah, keunggulan itulah yang disebut dengan kemuliaan. Nah, jadi mulia di sini ada dua kategori, katanya menurut Ibnu Abbas, ya, karamud dunya al-ghina wa karamul akhirah at-taqwa. Mulia keduniawian, mulia dunia itu adalah kekayaan. Sedangkan mulia akhirat yaitu ketakwaan. Jadi jamaah, kalau ada orang yang mengatakan mulia itu dipandang dari segi harta, dari segi kedudukan, jabatan, dari segi kekayaan, dari segi keilmuan, ini mulianya adalah mulia dunia, bukan mulia akhirat. Ya, berkumpulnya suku-suku berbagai bangsa, pasti ada yang unggul. Nah, unggulnya ini adalah mulianya mulia akhirat yang disebut dengan takwa. Hadirin, nah asumsi kita barangkali hanya pandangan sebelah, pandangan-pandangan yang sifatnya duniawi. Ya, ada orang yang punya ilmu, terus dia juga terkenal namanya, kaya raya, punya harta. Nah, ini disangkanya mulia yang seperti ini. Sementara ada orang yang rajin ibadah, akhlaknya bagus, dia sering mengikuti pengajian, qiyamul lailnya juga rajin, baca Qur'annya rajin. Terus saat itu orang memandang bahwa dirinya itu kelihatannya nggak punya apa-apa, berpakaian pun apa adanya. Di sini orang memandang bahwa orang itu adalah hina hidupnya. Nah, hadirin jamaah, lawannya mulia itu hina. Jadi banyak orang yang salah persepsi. Ya, disangkanya kalau dia penampilan mewah itulah mulia. Sementara orang yang penampilan secara dunia tidak mewah, cuma dia ahli ibadah, dia akhlaknya mulia, ini tidak dikategorikan mulia. Nah, hadirin, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang bertakwa,
yang kadang-kadang orang bertakwa itu tidak diketahui oleh orang banyak. Ya. Dia hanya privati, artinya hanya sendiri dia yang tahu bahwa dirinya telah melaksanakan tugas-tugas perintah Allah. Nah, di dalam satu ungkapan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat bentuk tubuh kamu. Kalau tubuhnya ganteng, besar, putih, terus punya pendidikan, penampilan juga oke, uang ada. Ini kadang-kadang kita silo dengan yang kayak begini. Wa amwalikum, Allah Ta'ala tidak memandang kalian yaitu harta kalian, gitu. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu melihatnya melihatnya adalah kondisi hati kamu dan juga amal perbuatan kamu. Hadirin, inilah yang disebut dengan kemuliaan. Oleh karena kadangkala ada orang yang memiliki harta, uang ada, kedudukan ada, tapi akhlaknya tidak baik. Nah, itu berarti bukan orang mulia. Ya, dengan harta bendanya dia kadang-kadang melakukan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang melanggar perintah-perintah agama. Ini bukan orang mulia. Sementara ada orang yang hidupnya miskin papa, tapi perintah Allah selalu dilaksanakan. Ini justru yang disebut dengan orang mulia. Nah, hadirin, begitu juga terkait dengan pekerjaan. Pekerjaan yang bisa membawa kemuliaan adalah pekerjaan yang disertai dengan ketakwaan. Kalau kita kerjanya mau mulia, artinya mulia yang dimaksud ini adalah berkah, manfaat, baik manfaat untuk diri sendiri, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk teman, dan khususnya adalah manfaat untuk segenap masyarakat. Nah, itu berarti kerjaan apapun harus disertai dengan ketakwaan. Nah, jamaah, ya, bisa kita pahami di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayul kasbi atyab? Ya Rasulullah, pekerjaan yang paling mulia itu yang bagaimana? Gitu ya. Maka dijawab, amalur rajul biyadihi, yaitu seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Apa yang dimaksud bekerja dengan tangannya sendiri? Yaitu bekerja dengan potensi yang ada, dengan ilmu yang ada, dia tidak ketergantungan dengan orang lain. Ya, berarti dia mandiri, dia bekerja mandiri. Kemudian apalagi yang disebutkan pekerjaan mulia? Kullu bai'in mabrur, setiap perdagangan, setiap jual beli yang mabrur. Pengertian mabrur di sini artinya ya memenuhi syarat dan rukun jual beli. Ya, di antaranya adalah jujur dan menghindari dari penipuan. Uang banyak, ya, harta melimpah, rumah besar, nama terpandang, tapi melakukan ketidakjujuran alias dia menipu rakyat. Untuk apa yang seperti itu? Ya, berarti dia tidak mendapatkan kemuliaan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, dari hadis ini bisa dimengerti bahwa pekerjaan yang mulia yang dimaksud adalah pekerjaan itu halal, bukan pekerjaan itu yang diharamkan. Ya, betapapun banyak harta yang dicapai dari pekerjaan yang haram, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam layaknya untuk masuk neraka. Katanya gini, daging yang tumbuh dari nafkah yang haram, maka layaknya itu adalah masuk neraka. Ada tuh hadisnya seperti itu. Nah, daging yang tumbuh
yang sumbernya dari harta yang tidak halal alias haram, maka pada saat itu resikonya adalah muncul generasi-generasi atau turunan-turunan yang memiliki akhlak yang tidak baik. Ya Allah, berarti kalau makan satu suap barang yang haram, nah ketika seorang itu ya berhubungan dengan istrinya hamil, maka anak yang dikandungnya itu ada kontribusi akhlak yang tidak baik. Maka oleh karena di sini kita berhati-hati ya, ketika kita memakan harus betul-betul steril. Jangan ada yang bukan hak kita dimakan. Nah, itulah yang dimaksud pekerjaan yang halal ini akan membuahkan keberkahan. Dengan berkah itu seorang akan menjadi bahagia, seorang itu akan menjadi sejahtera. Nah, apalagi pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia yang dimaksud adalah ya, pekerjaan dengan tangan sendiri kata Rasulullah, yaitu dengan menghandalkan potensi diri, tidak berbantuan dengan yang lain. Ya, kalau di kita itu ya bisa dimasuk kategori bercocok tanam misalkan, itu adalah pekerjaan dengan tangan sendiri. Ya, begitu. Kemudian jual beli yang mabrur. Pengertian mabrur adalah yang memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli, terhindar dari penipuan. Nah, inilah pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Jamaah, termasuk misalkan orang yang sering membersihkan masjid, merapikan masjid, itu adalah pekerjaan yang mulia sebenarnya. Ya, ditemukan dalam suatu sejarah ada seorang perempuan Afrika di zaman Rasulullah. Ini perempuan ini usianya sudah tua, hitam kulitnya dan wajahnya tidak begitu cantik gitu. Kerjanya setiap hari itu adalah mengutin sampah di sekitar masjid. Ya, dipungutin sampah-sampah yang ada di sekitar masjid. Kalau lantai masjid itu kotor, dia yang ngepel gitu. Semuanya dia. Namun sayangnya menurut Abu Hurairah yang mencatat kisah ini, Ummu Mahjan ini, seorang Afrika ini, seorang wanita Afrika ini, dia tidak diperhatikan oleh sahabat-sahabat yang saat itu masih hidup. Ya, tidak ada perhatian. Tapi dia bekerja karena Allah. Dia bekerja betul-betul ikhlas membantu masjid ini. Suatu saat ya dinanti-nanti oleh Rasulullah, karena Rasulullah melihat masjid ini kok kotor banget. Ya, kemana nih Ummu Mahjan? Biasanya yang bersihin masjid ini adalah Ummu Mahjan. Kemana dia? Maka ada laporan dari sahabat, Ummu Mahjan ini sudah meninggal dunia di pagi hari. Rasulullah meneteskan air mata. Lantas siapa yang mau lanjutkan? Orang yang mau ngurus masjid, orang yang mau membersihkan masjid ini siapa? Ya, di antara kalian ada? Enggak ada. Ditanya begitu. Justru seorang ibu tua yang mengurus masjid. Nah, saat Rasulullah minta di mana dia dikuburnya, ya ada kabar dikubur di tempat ya Rasulullah, mari kita mengunjungi kubur Ummu Mahjan. Di depan kubur itu Rasulullah melaksanakan sholat gaib. Ya, begitu sholat gaib selesai, dia berdoa. Doanya adalah pada saat itu minta diterangkan alam barzahnya. Rasulullah setelah doa, dia berbicara kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat, ini semula kuburan ini gelap. Ini semula alam barzahnya Ummu Mahjan ini gelap karena saya yang berdoa. Ya, saya berdoa untuk ampunan Ummu Mahjan.
karena dia berjasa membersihkan masjid kita setiap hari ikhlas betul-betul tanpa ada pamrih, maka aku mohon kepada Allah agar di alam barzahnya ini selalu terang dan sejuk. Begitu Rasulullah. Nah, sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, begitu penting yang engkau mendoakan Ummu Mahjan? Iya, karena saya sudah melihat dia sedang melambaikan tangannya, duduk di bangku-bangku surga, di taman-taman surga. Maka sahabat begitu menyesal ketika mengingat kembali kemuliaan atau pekerja yang dilakukan oleh Ummu Mahjan ini, termasuk adalah pekerjaan yang mulia. Nah, hadirin jamaah, jadi pekerjaan yang mulia itu bukan dilihat dari segi-segi yang lain, tapi dilihat dari segi ketakwaan. Ya, kembali kepada pengertian mulia itu adalah sesuatu yang unggul, di mana kita ini berkumpul dengan kawan-kawan, kawan kita juga berilmu, kita juga berilmu, kawan kita rajin, kita juga rajin, kawan kita juga usianya juga masih muda, juga kita masih muda, atau kita sudah tua, ini tua gitu loh. Mana yang unggul sebenarnya? Kalau dilihat dari segi materi, semuanya hampir sama. Tetapi ada yang tidak bisa mengungguli, yaitu ketakwaan. Mulai pekerjaan kita ini berangkat dari nilai-nilai ketakwaan. Ini yang dimaksud. Ya, yang dimaksud dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Ya, jemaah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kajian kita ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.